Meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Merah, di mana kelompok bersenjata Houthi di Yaman secara konsisten melancarkan serangan terhadap kapal-kapal militer dan komersial, muncul kekhawatiran baru terkait kemungkinan keterlibatan tidak langsung Tiongkok. Dugaan ini pertama kali muncul beberapa bulan lalu. Namun laporan-laporan terbaru dari media barat dan sumber intelijen memberikan gambaran yang lebih kompleks mengenai peran Beijing dalam krisis maritim ini. Pertanyaannya, apakah Tiongkok secara aktif mendukung Houthi dalam menghadapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya? Atau apakah ini hanya bagian dari narasi geopolitik yang penuh tuduhan? Fokus utama dari tuduhan tersebut tertuju pada perusahaan teknologi satelit Tiongkok bernama Changguang Satellite Technology Co., Ltd. (CGSTL), yang berbasis di Provinsi Jilin. Dalam laporan yang dimuat Financial Times dan mengutip pejabat Amerika yang tak disebutkan namanya, CGSTL diduga telah menyediakan citra satelit dengan resolusi tinggi kepada kelompok Houthi. Data ini diyakini digunakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan kapal perang Amerika serta kapal-kapal dagang internasional di perairan Laut Merah dan Teluk Aden. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika menyampaikan bahwa Washington telah menyampaikan kekhawatiran melalui jalur diplomatik resmi kepada Beijing dan mendesak tindakan tegas terhadap aktivitas CGSTL. Namun, Tiongkok dikatakan belum merespons secara memadai. Pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui informasi terkait tuduhan tersebut, menambah ketegangan dalam dinamika diplomatik kedua negara. Ini bukan pertama kalinya CGSTL menjadi sorotan. Tahun 2023, perusahaan ini sempat dikenai sanksi oleh Amerika karena dituduh memberikan dukungan intelijen berupa citra satelit kepada kelompok tentara bayaran Wagner dalam konflik di Ukraina. Kapabilitas teknologinya yang canggih memungkinkan pengambilan gambar hampir waktu nyata dari berbagai lokasi di bumi, memberi keunggulan signifikan dalam konflik bersenjata, terutama di wilayah maritim seperti Laut Merah. Selain teknologi penginderaan jauh, tuduhan terhadap Tiongkok juga mencakup penyediaan teknologi ganda dan komponen senjata. Sejak awal dekade 2020-an, CGSTL dikaitkan dengan penyediaan data medan tempur yang digunakan oleh kelompok-kelompok militan. Saluran berita Israel I24 News bahkan melaporkan kolaborasi rahasia antara Beijing dan Houthi berdasarkan informasi intelijen Amerika. Laporan ini mengklaim bahwa senjata buatan Tiongkok digunakan oleh Houthi, dan sebagai imbalannya, kapal-kapal berbendera Tiongkok kemungkinan besar mendapat perlakuan khusus dalam pelayaran melalui wilayah konflik. Meski demikian, serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang memiliki kaitan dengan Tiongkok dan Rusia menunjukkan bahwa perjanjian pengecualian tersebut tidak selalu berjalan efektif. Namun, sumber intelijen menyatakan bahwa Houthi telah memperoleh komponen canggih, termasuk sistem pemandu untuk rudal, dari jaringan yang terhubung ke industri pertahanan Tiongkok. Bahkan, terdapat laporan bahwa kelompok tersebut berencana memproduksi ratusan rudal jelajah dengan komponen asal Tiongkok yang ditujukan untuk menyerang negara-negara di kawasan Teluk. Amerika mengaku telah membagikan informasi intelijen tersebut kepada pemerintah Tiongkok sejak September tahun lalu, termasuk daftar perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok senjata dan teknologi sensitif. Pengungkapan bukti ini dipandang sebagai bagian dari upaya Washington untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Beijing. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Tiongkok, secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi terlibat dalam mendukung kelompok militan yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika? Dewan Atlantik menyebut bahwa Tiongkok mungkin melihat ini sebagai strategi untuk membebani Amerika secara sumber daya, dengan mengalihkan perhatian dan kekuatan militernya dari Indo-Pasifik ke Timur Tengah. Penempatan armada kapal induk Amerika dari Pasifik ke wilayah konflik menjadi contoh nyata dari dampak tersebut. Di sisi lain, Beijing tampaknya berhati-hati untuk tidak terlihat berpihak pada Amerika atau Israel, demi menjaga hubungan baiknya dengan dunia Arab dan Islam. Kebijakan yang dikenal sebagai tiga tidak bekerja sama, tidak mendukung, dan tidak menghadapi secara langsung menjadi pendekatan diplomatik Tiongkok dalam menghadapi konflik ini. Selain itu, Beijing mungkin melihat gangguan di Laut Merah sebagai peluang untuk memperkuat posisinya dalam rantai pasok global dan mendorong penggunaan jalur alternatif. Dengan membiarkan Amerika dan sekutu-sekutunya menanggung beban ekonomi dan militer, Tiongkok berpotensi mendapat keuntungan strategis. Meskipun keterlibatan langsung pemerintah Tiongkok belum terbukti secara terbuka,
aktivitas perusahaan-perusahaan seperti CGSTL menimbulkan pertanyaan serius. Para analis menyebut bahwa dukungan teknologi, bahkan jika diberikan secara tidak langsung, memperlihatkan pola konsisten di mana Beijing mendukung kekuatan-kekuatan yang menentang tatanan internasional yang dipimpin Barat. Washington merespon dengan berbagai opsi, termasuk serangan terhadap target Houthi dalam operasi perisai kemakmuran bersama Inggris dan mitra lainnya. Namun, efektivitas tindakan militer dinilai masih terbatas, sehingga Amerika juga mengambil langkah untuk mempublikasikan informasi intelijen demi menekan Tiongkok di forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB meskipun langkah ini dipersulit oleh hak veto Tiongkok. Beijing terus menyuarakan penolakan terhadap tuduhan tersebut dan menyerukan agar semua pihak menjaga stabilitas kawasan serta menghormati kedaulatan negara-negara sekitar Laut Merah. Dalam menanggapi isu CGSTL, Tiongkok konsisten menyangkal keterlibatan dan menuding Amerika mempolitisasi urusan teknologi dan perdagangan global. Situasi di Laut Merah saat ini adalah cerminan dari konflik geopolitik global yang lebih besar, di mana Tiongkok, Rusia, dan Iran digambarkan sebagai poros yang menantang dominasi Amerika. Peran Tiongkok dalam narasi ini, meski samar, tetap menjadi perhatian utama komunitas internasional. Apabila bukti keterlibatan langsung atau tak langsung semakin menguat, respons Amerika bisa menjadi lebih tegas termasuk pemberlakuan sanksi ekonomi lanjutan terhadap entitas terkait dugaan bahwa Tiongkok mendukung Houthi, baik melalui teknologi satelit maupun komponen militer, menjadi bagian dari permainan strategis yang lebih besar. Dunia kini menantikan bagaimana konflik ini akan berkembang dan apakah Beijing akan tetap mempertahankan strategi diamnya atau mulai merespons tekanan global yang semakin meningkat. Dalam konteks yang lebih luas, tuduhan terhadap keterlibatan Tiongkok tidak hanya mencerminkan persaingan militer atau ekonomi, tetapi juga benturan visi mengenai tatanan global. Amerika Serikat dan sekutunya memandang stabilitas maritim, terutama di kawasan seperti Laut Merah, sebagai bagian integral dari sistem perdagangan internasional yang berbasis aturan. Setiap tindakan yang mengganggu jalur pelayaran utama dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi global. Di sisi lain, Tiongkok tampaknya berupaya untuk mendefinisikan ulang peran kekuatan besar dalam hubungan internasional bukan sebagai pelindung tatanan yang ada, melainkan sebagai pengimbang terhadap dominasi satu kutub. Dalam kerangka ini, keterlibatan tidak langsung melalui perusahaan-perusahaan teknologi atau rantai pasok senjata menjadi instrumen yang efisien untuk menguji batas-batas pengaruhnya tanpa harus secara terbuka terlibat dalam konflik. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Tiongkok menjaga posisi ambigu yang strategis. Mereka tidak secara eksplisit mendukung Houthi atau kelompok lain yang dianggap radikal, namun mereka juga tidak mengambil langkah proaktif untuk menghentikan aktivitas perusahaan-perusahaan yang dituduh terlibat dalam konflik tersebut. Sikap ini memungkinkan Beijing untuk memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak baik negara-negara Barat maupun mitra-mitra di Timur Tengah. Respon komunitas internasional terhadap dugaan ini juga terpecah. Beberapa negara menyerukan pendekatan diplomatik yang lebih inklusif, menghindari konfrontasi langsung dengan Tiongkok, sementara negara-negara lain mendukung strategi tekanan terbuka dengan harapan Beijing akan terdorong untuk bertindak lebih tegas terhadap entitas-entitas dalam yurisdiksinya yang terlibat dalam konflik bersenjata. Sementara itu, keberlanjutan krisis di Laut Merah menciptakan tekanan berlapis bagi Amerika Serikat. Di satu sisi, mereka harus menjamin keamanan maritim dan menanggapi ancaman langsung dari Houthi. Di sisi lain, mereka dituntut untuk tetap fokus pada kawasan Indo-Pasifik yang menjadi arena utama persaingan jangka panjang dengan Tiongkok. Dilema strategis ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas dan prioritas kebijakan luar negeri Amerika dalam menghadapi ancaman simultan dari berbagai penjuru dunia. Dengan situasi yang semakin kompleks, negara-negara internasional harus berupaya keras untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga keseimbangan antara tindakan yang dapat menanggulangi ancaman serta langkah-langkah diplomatik yang diperlukan untuk menghindari konfrontasi terbuka. Meskipun masih ada banyak ketidakpastian seputar peran sebenarnya Tiongkok dalam krisis ini, keberlanjutan ketegangan ini akan terus mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara besar dan menentukan arah hubungan internasional di masa depan. Ketidakstabilan di Laut Merah hanyalah gambaran kecil dari tantangan besar yang dihadapi dunia dalam menyikapi perubahan lanskap geopolitik global yang semakin dinamis dan tidak terduga.